Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ada satu hal yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada beberapa hari yang lalu ketika beliau menyampaikan perihal ucapan Selamat Natal. Nah, karena itu mari sama-sama kita mendengarkan terlebih dahulu sebelum nanti membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, seluruh umat Kristiani yang saya hormati. Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, atas nama pemerintah dan atas nama pribadi, mengucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air dan dimanapun saudara berada. Semoga damai Natal membawa kasih, berkah, pengharapan, dan kekuatan bagi kita semua. Saudara-saudara sekalian, di tengah perayaan Natal tahun ini, hati kita juga tertuju kepada saudara-saudara kita yang tengah menghadapi akibat bencana di sejumlah tempat di tanah air. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan juga di beberapa tempat di tanah air kita. Semoga saudara-saudara kita di tempat-tempat tersebut diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa, diringankan penderitaan mereka. Juga marilah kita terus bekerja keras untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mari kita jadikan Natal sebagai momentum untuk memperkuat persatuan nasional, memperdalam solidaritas sosial, dan meneguhkan semangat gotong royong. Kita harus bersatu, bekerja sama, mengatasi segala perbedaan untuk kepentingan rakyat kita yang kita cintai. Sekali lagi, atas nama pemerintah dan pribadi, saya ucapkan selamat Hari Natal kepada seluruh umat Kristiani di tanah air. Semoga damai dan pengharapan Natal menyertai saudara-saudara sekalian. Dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi seluruh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ada 3 kata kunci yang sangat penting yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto selain daripada beliau menyampaikan perihal ucapan Selamat Natal. Yang pertama adalah perihal persatuan, yang kedua adalah perihal solidaritas, dan yang ketiga adalah perihal gotong royong. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ketiga kata kunci ini sebenarnya dalam implementasinya sangat mudah sekali bila itu diterapkan kepada saudara-saudara yang beragama Kristen. Orang Kristen itu mudah sekali diajak untuk menjaga persatuan. Orang Kristen itu mudah sekali diajak untuk membangun solidaritas ataupun memperdalam solidaritas sosial. Dan juga orang Kristen mudah sekali untuk diajak gotong royong. Tetapi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama-tama ini tentu kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto saya juga menyampaikan ucapan terima kasih atas ucapan Selamat Natal dan juga harapan yang disampaikan seperti yang sudah kita dengarkan bersama-sama Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Tapi begini Pak, beberapa waktu belakangan, bahkan janganlah dulu bicara mengenai jangka panjang ke belakang. Bahkan pada bulan Desember yang lalu, ada beberapa saudara kami yang beragama Kristen yang sudah merencanakan Natal, yang sudah merencanakan ibadah perayaan Natal, tapi pada akhirnya dibatalkan karena ada penolakan. Nah, kalau situasinya seperti ini, bagaimana orang Kristen mau menjaga persatuan? Bagaimana orang Kristen mau memperdalam solidaritas? Bagaimana orang Kristen mau bergotong royong bersama? Yang ada, mereka mengalami penolakan. Dan konteks penolakan ini terjadi dalam haknya mereka. Hak kami yang beragama Kristen, karena kami juga warga negara Indonesia. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya tidak sertakan videonya pada sesi ini, tapi teman-teman bisa mengeceknya pada video-video sebelumnya. Ada beberapa kejadian yang sangat memilukan sekali, yang kemudian itu terjadi dalam upaya, dalam rangka mereka menolak bila mana ada saudara kita yang beragama Kristen melaksanakan Natal. Nah, Bapak, Ibu sekalian, Ada satu video tadi yang saya lihat itu, nanti mungkin di sesi berikutnya saya akan bahas, saya akan tunjukkan videonya teman-teman. Tapi kalau kalian searching pun juga pasti bisa menemukannya.
ini ada satu pendeta yang bahkan dipanggil di situ ya oleh pengurus desa dan juga ada beberapa pihak lain yang kemudian menyampaikan bahwa Pak Pendeta dan juga kepada jemaat yang ada itu tidak boleh melaksanakan ibadah Natal pada tanggal-tanggal ini karena memang masyarakatnya tidak setuju, ada penolakan. Nah, Bapak Presiden, bagaimana kami orang Kristen mau ikut membangun persatuan, mau memperdalam solidaritas, mau kemudian gotong royong bersama kalau justru ketika kami yang warga beragama Kristen ini menggunakan hak ya, yang dipakainya adalah hak loh ini Pak, justru mendapatkan penolakan. Nah, sebenarnya disinilah peran negara harus hadir untuk memastikan bahwa warga negara dengan latar belakang keagamaan apapun itu harus benar-benar bisa dijamin pada realisasinya itu bisa diperoleh dengan seutuhnya tanpa ada pelarangan, tanpa ada intimidasi, tanpa ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Pancasila, oleh konstitusi, bahkan juga dalam konteks oleh semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Karena itu Bapak Presiden Prabowo Subianto, saya merasa bahwa yang Bapak sampaikan itu untuk kami yang beragama Kristen tentu kami sangat berterima, dan kami yang beragama Kristen mudah sekali untuk diajak melakukan hal yang seperti itu. Tapi yang menjadi persoalan pergumulan kami sejauh ini adalah mengapa ketika kami yang beragama Kristen ini mau menggunakan hak kami bahkan dalam hak beribadah, termasuk dalam hal merayakan Natal ini satu kali dalam satu tahun, dan itu tidak satu hari full, beberapa jam saja ya, mungkin 1-2 jam atau 3 jam, dan itu berlangsung satu kali dalam satu tahun saja. Ibadah 3 jam itu yang berlangsung dalam satu kali satu tahun ini juga ada penolakan Pak ya. Nah, ini bagaimana? Kita semua tahu dan menyadari betul bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa dan negara yang beragama, bukan negara satu agama. Tapi kenapa pada akhirnya beberapa manakala menggunakan hak sebagai warga negara Indonesia untuk beribadah justru ujungnya apa? Penolakan, penolakan, penolakan. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah bukan lagi mengapa hal ini terus terjadi. Pertanyaannya lebih tepatnya adalah di mana pemerintah, di mana para penegak hukum yang punya kewenangan untuk memastikan tiap-tiap warga negara ini yang seringkali mengalami tindakan intoleransi itu tidak lagi terjadi, tidak lagi dialami oleh saudara kami yang beragama Kristen. Kenapa pada kesempatan saya berbicara mengenai Kristen? Karena tidak dapat diabaikan, faktanya adalah peristiwa-peristiwa intoleransi ini manakala terjadi, yang seringkali disasar itu ya adalah saudara kami yang beragama Kristen. Coba kita cek Bapak Ibu ya, dari sekian banyak tindakan-tindakan intoleransi, ada berapa yang kemudian pemeluk agama lain yang menjadi korban ya? Bukan berarti tidak ada, tapi kalau kita hitung persentasenya tentu lebih banyak, lebih sering saudara yang beragama Kristen ada apa. Oleh karena itu mohon sekali Bapak, berhubung sudah menyampaikan perihal menjaga persatuan, memperdalam solidaritas dan juga gotong royong, saya berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto juga kiranya berkenan memberikan perhatian untuk tegaknya toleransi, kebebasan beragama yang nyata di bangsa kita Indonesia ini.